Dilaporkan ke Komnas HAM, Dedi Mulyadi. Seharusnya yang lapor orang tua siswa barak militer. Saya melihat bahwa Dedi Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Mengadukan Gubernur Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi, terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku ya. Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak. Bagi saya ini adalah bagian dari resiko yang mesti saya hadapi di tengah-tengah concern dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik. Untuk itu, saya yakin seluruh kritik, saran, dan pelaporan itu adalah didasarkan pada konsen dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat. Untuk itu, saya menyampaikan sebagai ajakan. Apabila Bapak dan Ibu memiliki konsen dan keberpihakan terhadap anak-anak di Jawa Barat yang berperilaku khusus, maka kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan. Silahkan menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menampung antrian remaja yang sudah didaftarkan oleh orang tuanya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang hari ini ngantri menunggu giliran proses pendidikan. Saya udah tonton ya dari awal sampai akhir. Saya nggak lihat sepotong-sepotong. Ya tujuannya dia tuh benar, tapi dia kurang referensi itu aja. Makanya saya bilang turun ke langsung karena kurang referensi. Kan gitu. Jadi kalau misalnya dia turun langsung, dia kan nanti akan tahu nih penyebabnya apa nih, kenapa dia dibawa ke barak militer, ya kan? Kenapa masalahnya apa? Dia tanya nih orang tuanya satu-satu, ya kan? Terus setelah tanya orang tuanya satu-satu, tanya dia sekolah pihak sekolahnya seperti apa. Nah setelah itu dia datang ke barak militer, sampai ke barak militer, langsung dia lihat model pembinaannya itu seperti apa. Nah supaya apa? Supaya dia nggak gagal paham. Itu yang saya maksud. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, terkait program pembinaan siswa di barak militer. Pelapornya adalah Adhel Setiawan, seorang wali murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi. Adhel melaporkan Gubernur Jabar didampingi kuasa hukumnya, Rezekinta Sofrizal, Kamis, 8 Mei 2025. Pelaporan tersebut sebagai bentuk protes atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menempatkan anak-anak bermasalah di barak militer. Kata Adhel di Babelan, Senin, 12 Mei 2025. Seperti dikutip KBR dari Kompas.com, Rabu, 14 Mei 2025. Adhel menilai, ada pelanggaran HAM dalam program Dedi Mulyadi mengirim anak-anak yang ia klaim nakal ke barak militer. Adhel tidak terima dalih pembentukan karakter jadi alasan Dedi untuk inisiatifnya tersebut. Menurutnya, meski anak-anak berperilaku nakal, mereka seharusnya dibimbing orang tua, guru, dan pemerintah, bukan oleh prajurit TNI. Tidak ada satupun jaminan bahwa dengan dimasukkan ke barak, perilaku anak akan menjadi baik, ujar Adhel. Tidak tepat. Kritik serupa sebelumnya juga disampaikan psikolog anak, VK Angge Pramita. Menurutnya, penerapan pendidikan karakter ala militer untuk siswa yang dituding nakal di Jawa Barat tidak sepenuhnya tepat. Secara psikologis, anak akan menjadi lebih memahami diri mereka, tetapi juga berdampak negatif pada relasi anak dan keluarga. Apabila hal itu belum terpenuhi atau belum matang, maka hal ini akan berdampak negatif gitu secara psikologis. Karena banyak terpisah dari orang tua gitu, ya, dan hanya fokus dengan pendidikan yang ada di sekolah saja. Ujar psikolog anak, VK Angge Pramita kepada KBR, Rabu, 8 Mei 2025. Meskipun dampak hal ini pun sangat mungkin saja dialami oleh anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan berbasis militer tapi anak-anak yang memang tinggal di asrama gitu. Ya, katanya. Harapannya saat mereka nanti terjun ke masyarakat, mereka sudah terbiasa ketika ada sebuah pola relasi di mana harus mengikuti apa yang menjadi arahan dari figur yang lebih otoritas.
Memang kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain pada umumnya, titik yang paling berbeda memang terletak pada kedisiplinan, ungkapnya. Sangat jomplang sekali sebenarnya, karena diharapkan kalau di pendidikan berbasis militer sama seperti bagaimana relasi militer yang kita tahu, adanya strata gitu, ya, adanya ranking, imbuhnya. Menciptakan strata. VK mengatakan, pendidikan militer membentuk sistem strata atau ranking yang mendorong siswa mengejar pangkat melalui pencapaian tertentu. Sistem ini dapat memotivasi siswa. Namun di sisi lain pendekatan ini menciptakan risiko besar jika tidak diimbangi penyediaan ruang mengelola emosi. Hal ini tentu saja di satu sisi akan memunculkan sisi lain yang kita bisa bilang adanya daya juang. Motivasi internal dari dalam dirinya remaja ataupun eksternal, terpacu, termotivasi sehingga akhirnya dia mau mencapai hal yang diberikan supaya